Good morning everyone and welcome to Learn English with Coach Irwan. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas materi lanjutan dari personal letter atau video sebelumnya ya. Nah, apa itu personal letter? Kita quick review sebentar saja ya. Tujuan daripada personal letter itu adalah to tell someone about personal letter atau memberitahu seseorang tentang urusan pribadi ya. Type of personal letter itu bisa kita bagi sebagai non formal dan formal. Non formal itu sebagai contohnya ya, kayak to tell stories itu friendly letter, terus ke bawah sampai apology gitu. Nah, untuk yang formal itu tujuannya ya, tujuannya surat yang formal itu pada perusahaan atau pada suatu instansi gitu. Sebagai contoh, cover letter, resignation letter, request letter, complaint letter. Strukturnya bagaimana? Nah, ini dia struktur dari personal letter gitu. Ada tanggal, ada salutation, ada body letter, ada complimentary clause, ada signature. Nah, karena pembahasan kita cover letter, kita langsung saja ya ke contohnya gitu. Oke, cover letter ya. Kalau ngebahas cover letter itu biasanya peruntukannya ketika kita mengirim surat lamaran kerja melalui email gitu. Jadi sebisa mungkin kita persingkat gitu, kita padatkan isi daripada surat itu, karena pada hakikatnya ketika suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaannya itu biasanya lowongan yang masuk itu banyak dan HRD nggak mau ngebuang waktu mereka gitu ngebahas atau ngebaca ya keseluruhan poin daripada surat yang kalian kirim. Jadi sebisa mungkin buat surat tersebut sesingkat mungkin. Sebagai contohnya seperti ini ya. Ini sudah sangat singkat. Ini tentang quick overview apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan gitu. Yang pertama ya, harus kita ketahui cover letter itu nggak perlu tanggal ya, karena kita ngirimnya pakai email gitu. Jadi nggak perlu tanggal karena tanggal sudah terintegrasi dalam sistem email tersebut. Jadi langsung saja kepada salutation, Dear Mr. or Miss Head of HRD apa gitu kan perusahaannya. Nah, sebagai contoh aja ya, kita bakal isi di sini Mr. Angga Head of HRD. Misalnya kita mau melamar ke perusahaan Borneo Advertising. Oke, disclaimer dulu ya, saya nggak tahu ini Borneo Advertising beneran ada atau enggak gitu. Ini sebagai contoh pembelajaran aja. Oke, and for the next we will discuss about the body of letter. Nah, kan kita udah ngejelasin gitu ya, dalam body letter itu apa aja. Yang paling pertama itu adalah introduction. Nah, dalam body letter yang pertama ya, kita kenalin diri dulu gitu. Kita siapa? Nah, kita tulis ya di sini my name is. Nah, kita tulis nama kita di sini. Saya nulis nama saya ya. My name is Irwan. I'm writing this to apply for the position. Ya, misalkan ya perusahaan Borneo Advertising tadi ngebuka lowongan buat junior graphic designer gitu. Nah, my name is Irwan. I'm writing this to apply for the position junior graphic designer at your company. Nah, untuk selanjutnya ya, karena kita dalam introduction udah selesai, kita bakal ngebahas tentang isi daripada surat itu. Oke, kita jelasin saja ya, bahwasanya misal kita I am a fresh graduate, I offer an experience in, misalkan kita punya pengalaman, anggap aja ya, punya pengalaman magang gitu kan di ABC Advertising. In ABC Advertising that move in sector media advertising in my internship program gitu kan. Bahwasanya kita punya pengalaman gitu di ABC Advertising yang bergerak di bidang sektor media pengiklanan di program magang saya gitu. I have skills. Terus kita lanjut lagi ya, biar kita dinotis gitu bahwa kita ini punya kemampuan apa sih gitu. I have skills to operate, misal ya, ini aplikasi dalam desain
atau dalam editing itu yang paling terkenal kan biasanya nih Adobe. Oke, ini bukan iklannya, bukan endorse juga. Ini sebagai contoh saja. Ini ada Illustrator, terus Photoshop. Yang anggap saja kan misalnya kita menguasai aplikasi ini gitu. I have skills to operate Adobe Premiere, Illustrator, and Photoshop. Terus kita kasih titik ya. I always challenge to improve my skill and I always willing to learn something new gitu. Dan kita nge-courage gitu kan, ngeberanikan diri ya, menyatakan kepada HRD gitu bahwasanya kita selalu tertantang gitu ya. I always challenge to improve my skill, untuk meningkatkan skill saya, and I always willing to learn something new gitu. Nah, dari kalimat ini I always willing to learn something new itu menandakan kita bahwasanya kita ini orang yang berprogres gitu. Orang yang ingin selalu mempelajari hal-hal yang baru gitu. And then biasanya ya dalam ngirim surat lamaran kerja itu kita menyertakan juga ya, melampirkan cover letter atau curriculum vitae ya. Bukan, curriculum vitae gitu maksudnya ya. Sorry, tadi salah. Curriculum vitae atau resume. Itu tentang ini. Tentang isi daripada pengalaman kerja kalian gitu. Kalian itu siapa kan biasanya dijelaskan gitu dalam cover letter. Pengalaman kerjanya apa aja gitu kan. Kayak accomplishment-nya, kayak penghargaan gitu. Apa aja yang udah kalian dapatkan itu ditulis di curriculum vitae atau resume tadi. Tapi hanya saja untuk pembahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang cover letter saja. Untuk contoh CV ya, kalian bisa minta kepada saya nanti. And then the top portion of my attached resume highlight my career profile and my accomplishment which make me a great candidate for the position. Kita di sini kita bikin HRD itu yakin bahwasanya kita ini kandidat yang terbaik gitu untuk posisi ini. And for the conclusion, I would welcome the opportunity to fill karena tadi kita udah tahu ya, jabatan yang pengen kita isi itu apa? Junior graphic designer. Oke, kita isi di sini. Or any position available in company as soon as possible. Nah, kenapa sih kita nulis or any position atau posisi apapun yang tersedia gitu? Ini menandakan bahwasanya ya kita bersedia gitu kan ditempatkan di posisi lain dalam pekerjaan gitu. Misalkan selain daripada junior graphic designer yang dibuka oleh perusahaan itu kan tahu-tahu ternyata mereka ngeperluin orang yang bisa editing video gitu kan. Junior video editing ya, kita nggak tahu kan, jadi tulis aja or any position available in your company as soon as possible. Nah, penandaan as soon as possible itu menandakan kita bahwasanya ingin kerja secepat mungkin di perusahaan gitu. Itu bahwasanya kita menyatakan bahwa kita ini serius loh gitu pengen kerja di perusahaan Anda gitu kan. Oh, ini ada kesalahan ini. Oke, ini hapus saja. And then salutation-nya ya. Oke. Complimentary clause. Kita tulis saja di sini best regard and then your signature. Namamu aja. Kan kita via email kirimnya. Nah, oke. Habis ini ya, ini kita copy, langsung saja kita tulis di email gitu. Masuk ke email kalian. Oke, ini kita perbesar dulu. Nah, dalam isian email and then paste. Voila, there you go. All you have to do then, you have to put where you want to send this message. Admin at borneoadvertising.com gitu kan misalnya subjeknya. Nah, subjek ini harus jelas ya, harus jelas gitu. Biasanya ini biar ngemudahin HRD gitu dalam mencari email kalian bahwasanya ini yang email yang masuk itu merupakan email lamaran kerja gitu. Tulis yang benar ya, junior graphic designer. Kalau saya biasanya nulis lamaran kerja itu kayak gini,
yang contohnya ya, yang saya temui yang terbaik gitu. Junior Graphic Designer Irwan Yuliandini Fajari. Nah, oke, sudah. Enten lampilkan gitu kan, lampilkan CV kalian tadi atau resume kalian buat di overview si pimpinan HRD-nya gitu. Terus kita lampilkan aja ya. Komen. Nah, kalau saya ini udah ada. Oke. Dalam menampilkan suatu CV ya, itu usahakan jangan sampai lebih dari 2 MB gitu. Karena ini bakal nyusahin HRD buat ngebuka CV kalian gitu. Usahakan sekecil mungkin. Kalau punya saya ini cuma nggak sampai 1 MB malahan. 49 KB saja. Okay, that's all for our discussion in this video. Untuk tugasnya ya nggak susah-susah amat. Itu kalian bisa lihat nanti di Google Classroom kalian. Tugasnya ngapain? Ada, cukup perhatian di Google Classroom kalian ya. Oke, cukup sekian pada pembahasan video kali ini. Thank you for your kind attention. Coach Irwan out. See you in the next video.